Halo guys, perkenalkan saya Adrian, perwakilan dari kelompok 5. Izinkan saya untuk mendemokan aplikasi yang sudah kita buat dengan judul Smart Fish and Quick Watch Integrated Marine Fishing and Seismic Monitoring System. Nah, jadi ini adalah tampilan landing page-nya, di mana kita menyediakan 3 fitur utama. Yang pertama itu ada Sea Earthquake Dashboard, dan yang terakhir itu ada Sea Fishing Recommendations. Nah, kenapa sih kita meletakkan Sea Fishing Recommendations itu di akhir? Kenapa nggak Sea Earthquake aja nih yang di akhir? Nah, jadi sebelum kita memberikan informasi terkait dengan peningkatan pendapatan mereka, kita ingin menginformasi dulu nih keselamatan mereka itu harus didahului nih. Karena keselamatan itu sangat utama ya guys. Nah, setelah keselamatan sudah kita informasikan, baru kita mengedukasi di Sea Earthquake Dashboard agar nelayan itu sendiri bisa menyimpulkan dan melihat wilayah Indonesia bagian mana aja sih yang terjadi gempa. Hal ini juga bisa meningkatkan kewaspadaan terhadap nelayan itu sendiri. Lalu selanjutnya ketika kita sudah menginformasikan terkait dengan keselamatan mereka dan kita juga sudah mengedukasi mereka, baru kita menyediakan Sea Fishing Recommendations untuk meningkatkan pendapatan mereka dalam mata pencahariannya. Nah, yang pertama ini ada Sea Earthquake. Nah, sekarang kita sudah masuk di fitur Sea Earthquake, di mana di sini ada Earthquake Legends, yaitu dengan titik berwarna merah yang menandakan gempa dengan kekuatan lebih besar sama dengan 6,5, yang menandakan bahaya karena di kekuatan segitu bisa saja terjadi tsunami. Dan yang kedua di sini ada titik berwarna biru yang menandakan gempa kurang dari 6,5. Hal ini bisa disebut sebagai gempa yang tidak berbahaya atau normal, tetapi hal ini harus diwaspadai juga nih oleh nelayan itu sendiri terhadap gempa-gempa di posisi nelayan saat ini. Oke, selanjutnya di sini juga kita menyediakan pasang surut air laut yang diambil secara real time dengan pantai terdekat dari posisi kita saat ini. Tide Legend ini di mana kita dengan informasi berbentuk widget di sini yang memberikan titik hijau sebagai normal jika ketinggian gelombang 0 sampai 0,5 meter dan titik kuning sebagai high jika ketinggian gelombang lebih dari 0,5 meter, dan yang terakhir itu titik abu jika ketinggian gelombang kurang dari 0 meter. Oke. Kita lanjut jika kita ingin melihat gempa yang terjadi saat ini, yaitu terjadi di Bengkulu, Indonesia dengan kekuatan 4,9, dan kita juga bisa melihat gempa yang sudah terjadi di bulan ini itu di mana aja sih di wilayah Indonesia. Nah, di sini juga kita menyediakan filter last 3 days, last week, dan last month. Kita klik last month ini. Oke, di sini kita bisa melihat gempa yang sudah terjadi 1 bulan ini di wilayah Indonesia ataupun sekitarnya. Oke, kita balik ke menu home. Kita akan melanjutkan ke fitur Sea Earthquake Dashboard. Nah, di sini kita menyediakan data berbentuk visualisasi agar nelayan itu sendiri bisa mengetahui, dan kita juga bisa memberikan informasi edukasi untuk nelayan itu sendiri agar nelayan juga bisa mengetahui informasi terkait dengan gempa bumi di mana aja sih yang terjadi di wilayah Indonesia. Nah, di sini nelayan juga bisa mengetahui gempa dengan kekuatan tertinggi di filter last month misalkan. Nah, itu di mana sih, dan kekuatan terendah, kedalaman terdalam, dan kedalaman terdangkal terhadap gempa bumi. Di sini juga kita menyediakan bar chart dan juga kurva untuk memudahkan nelayan membaca data kesimpulan dari gempa bumi yang terjadi di wilayah Indonesia ataupun sekitarnya. Oke, kita balik ke menu home. Oke, ketika keselamatan dan edukasi sudah kita berikan, mari kita lanjut ke fitur Sea Fishing Recommendations. Oke, kita sudah masuk ke fitur Sea Fishing Recommendations. Di sini ada Fishing Hotspot yang menandakan titik berwarna merah, dan juga Weather Legend dengan kecepatan angin bisa dikatakan normal jika kecepatan angin kurang dari 5 meter per second, dan bahaya jika ketika kecepatan angin lebih besar dari 5 meter per second. Lalu untuk curah hujan itu sendiri bisa dikategorikan normal jika curah hujan kurang dari 2 mm per jam, dan bahaya jika curah hujan lebih besar dari 5 mm per jam. Oke, di sini kita menyediakan fitur cuaca secara real time agar nelayan bisa memprediksi dan melihat cuaca di saat ini. Dikhawatirkan akan terjadi badai ketika berada di tengah laut atau akan terjadi angin yang sangat kencang dan bencana-bencana lain. Oke, mari kita klik hotspotnya. Oke, sebelumnya kita menyediakan directions dari posisi kita saat ini untuk menuju ke tempat fishing recommendations-nya. Dan untuk deskripsi hotspotnya yaitu fishing hotspot dengan jarak 94,41 km dengan suhu kelautan 29,91 derajat Celcius, dengan tipe ikan ada yellowfin tuna, skipjack tuna, wahoo, dan lain sebagainya. Nah, untuk hotspotnya itu sendiri, ini kita setting dengan jarak 200 km dari posisi kita saat ini.
dan kita menyediakan 50 tempat hotspot fishing recommendations. Oke, cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.